Oke guys, jadi hari ini kita mau lanjut, kita mau melakukan pemasangan di motor Ducati V4 SP2 yang warna hitam. Nah cuma nih kalau kalian lihat di samping gua ada dus Akrapovic dan satu lagi ini adalah isinya Spark. Ya, dua-duanya full system exhaust untuk Ducati V4. Jadi sama tuh V4, V4 SP, V4S, V4R ya. Kayaknya semua knalpotnya sama. Nah ini lagi banyak banget Ducati juga di Lex Motor ya. Nggak tahu kenapa nih, mungkin kemarin gara-gara Peko menang kali ya. Jadi Ducati lagi rame lagi nih. Jadi nanti kita mau unboxing dulu. Ini yang buat SP, ini nanti buat Ducati V4S. Nanti kita lihat aja mana yang nyampe duluan, yang selesai duluan, yang bakal masuk ke YouTube-nya Lex Motor. Nah sekarang kita unboxing dulu untuk yang Ducati V4 SP. Ini dia Akrapovic tipe Evo ya, WSBK punya nih knalpotnya. Yuk kita unboxing. Ini banyak sih part-partnya. Jadi selama kita melakukan pemasangan knalpot, yang paling banyak dan paling ribet memang selalu Akrapovic. Karena memang kalau knalpot lain itu dia nggak selengkap atau nggak seribet Akrapovic ya. Kayaknya Akrapovic tuh sampai filternya aja diganti. Oh ini kita putar dulu. Karena tulisan Ducatinya ada di samping sini. Lapisan pertamanya. Nah, ini dia dusnya. Jadi for your information aja, ini kalau untuk produk Ducati Akrapovic itu kita mesti pesan khusus di websitenya Ducati ya. Jadi dia pun juga untuk spek-speknya segala macam nggak bisa dilihat di websitenya Akrapovic. Kita mesti ke Ducati Performance Shop. Oke, yuk. Ini dapat filter udara juga, spring filter untuk V4-nya. Jadi kalau Akrapovic dia langsung sekalian direkomendasikan untuk ganti filter. Oke, ini header-headernya. Sekalian nanti kita mau timbang juga bobot dari knalpot Akrapovic. Full. Guys, spare aja sebanyak ini gantungannya, ini bukunya, nanti bukunya kita timbang ya. Biar bukunya aja tebal banget. So, ini dia muffler guys. Mufflernya, jadi ini adalah yang tipe Evo. Berbeda sama yang waktu itu kan dia posisinya underbelly. Kalau yang ini dia posisinya ada di bawah undertailnya. Dan nanti dia posisinya di kanan kiri begini. Sama kayak Thermic Noni ya. Jadi dia posisinya ada di bawah lampu rem. Dan dia juga sudah ada carbon heat protectornya. Nice. Kemana nih? Oke, ini dia guys kelengkapannya. Jadi untuk Akrapovic udah kita buka, nanti akan kita timbang semuanya sampai ke per-pernya kita akan timbang. Terus kita juga akan timbang knalpot OEM dari si Ducati V4 SP ini. Nah, karena kebetulan kemarin itu yang V4S kita nggak lupa timbang si Thermic Noninya ya. Nanti kita akan timbang ini. Oke guys, sebelum nanti kita rakit, jadi rencananya ini sebelum kita pasang ke motor, kita mau nimbang dulu. Nah karena ini kan nggak mungkin kita timbang semuanya langsung, jadi akan gua timbang mungkin nanti beberapa kali ya, beberapa bagian lah. Nih kita timbang dulu si mufflernya, mufflernya gila, istimewa sekali. Gimana caranya? Oke, mufflernya di 2365 karena karbon, jadi mau ditiban pun juga dia kuat, nggak masalah. Sekarang kita timbang header. Dua header. Ini dua header yang dari mesin ya guys ya. Dari mesin keluar 1935. Oke. Ini header-header lainnya, sambungan-sambungannya. Beli dulu deh. Header kecil. Semenjak ada timbangan ini guys, kita jadi sering main nimbang-nimbang. Ini bracketnya.
pipe protector sama apa ya, buat nutupin ini kayaknya undertail. Karbonnya 185. Last part, per-pernya ada bracket lagi. Ini nggak tahu apa nih, ada baut dan klip. Dan ini ada baut-baut sensor untuk tutup lambda. Total kelengkapannya 865. Sip. Filter nggak gue timbang ya guys ya, karena nanti kan filter kan diganti. Oke, total semuanya ada di 7 kilo 750 gram ya. Untuk Akrapovic totalnya 7750. Nanti akan kita timbang si knalpot OEM. Oh iya, ada satu lagi mau ditimbang. Nih ya guys. Bukunya untuk pemasangannya berapa kilo dia kalau ditimbang. Bukunya setengah kilo. Halo guys, memasuki akhir tahun 2023 dan kali ini Les Motor akan mereview sebuah motor yang salah satu motor ini adalah motor bisa dibilang terbaik, termahal yang pernah masuk ke Les Motor. Ini dia Ducati V4 SP2. Oke guys, jadi kemarin gue sempat nonton YouTube-nya Les Motor dan ada yang komen di video sebelumnya, yaitu adalah video waktu Ducati V4 SP2 ini sampai di Les Motor. Dan ada yang komen, wah udah 2 minggu nih gitu ya, hasil jajan lucunya belum diupload. Jadi memang kita kemarin lagi ada beberapa V4, jadi yang bisa kita kontenin masuk YouTube. Dan kita sedikit kayak saving the best for last ya. Jadi memang kita simpan si Ducati V4 SP ini, kita taruh agak belakangan supaya yang V4 itu bisa naik duluan. Nah kalau kemarin kita sudah mereview V4S yang kita sudah timbang perbedaannya, kita bisa save bobot sampai 10 kiloan. Dan kali ini kalau V4 SP ini kebetulan dia sudah datang dengan beberapa part yang memang sudah lumayan oke gitu ya, datang dari Ducatinya. Nah hari ini kita akan review apa aja yang sudah kita pasang di Ducati V4 SP2 ini. Nah pertama kita ini udah pakai Akrapovic yang Evo, gokil banget ya. Knalpot ini adalah full titanium bawaan dari si Akrapovicnya. Nah pemasangannya memang memakan waktu cukup lama ya guys ya. Jadi kalau memang kalian udah nunggu lama jajan lucu apa aja di V4 SP2 ini, memang lumayan lama karena pemasangannya lumayan ribet gitu. Nah ini pemasangan knalpot ini lebih ribet dibanding Akrapovic yang underbelly, lebih ribet dibanding pemasangan spark, lebih ribet lagi juga dibanding sama pemasangan thermic noni. Karena part-part dari si Akrapovic ini banyak banget ya. Jadi kita juga sudah unboxing kan, kalian udah lihat video unboxingnya. Part-partnya itu perintilannya jauh lebih banyak dibanding sama knalpot lainnya. Udah gitu juga bukunya aja lebih tebal dibanding buku-buku untuk kayak thermic noni atau spark, bahkan SC Project yang lebih sedikit. Nah jadi ini full bahannya titanium. Dan yang gue suka dari knalpot ini adalah nih ya, ini udah biru-biru nih. Ini baru digeber beberapa kali doang ya, belum sempat dibawa jalan. Ini baru kita soundcheck beberapa kali. Dan ini adalah desainnya sih yang keren banget ke belakang ya, atau bisa dibilang dia di underseatnya ini, dan dia muncul 2 gitu.
Nice banget. Dan lucunya lagi dari Akrapovic ya, Hagernya itu dia udah ganti juga dari Akrapovicnya. Jadi kalau kalian ganti Akrapovic yang model ini, dia tuh sudah include dengan Hager karbon. Dan Hagernya ini sedikit lebih pendek daripada Hager bawaan dari si Ducatinya ya. Karena memang dia nggak bisa panjang-panjang banget. Karena kalau dia panjang, dia akan ada kayaknya kemungkinan mentok sama si header yang di sini. Header yang menyambungkan dua header ini. Jadi dia diganti juga sama Hagernya. Sudah guys, bobotnya 7,7 kilo kalau nggak salah ya, full titanium. Dan ini DB kita buka dan sudah kita pasangkan juga up map supaya bensin atau performa yang dihasilkan dari knalpot ini sesuai dengan bensin yang dikeluarkan. Jadi nggak bakal berbet dan tarikannya juga pasti jadi jauh lebih mantap dan lebih responsif. Nah itu dia guys knalpotnya, karbon-karbonannya pun juga sudah termasuk. Yuk lanjut kita cek lagi apa yang sudah dipasang di motor ini. Nah sebenarnya waktu itu dia sudah datang dengan kaliper Brembo Stylema tipe R. Nah ini cuma kita ganti pakai Brembo GP4 MS. Ya, jadi ini bukan GP4 RX yang biasa kita pasang. Ini adalah GP4 MS. Bedanya GP4 MS sama GP4 RX. Kalau GP4 MS ini dia sudah monoblok dengan artian bahwa dia itu bukan sambungan. Kalau monoblok kan dia langsung potongan satu set kayak gini ya, dari aluminium dipotong dengan CNC dengan finishing nickel. Kalau yang nggak monoblok seperti GP4 RX, dia kebagi jadi dua dan dia disambung dengan baut yang menyambungkan dua bodinya itu. Nah, ini GP4 MS dan juga kalian bisa lihat guratan-guratannya pun juga jadi jauh lebih banyak dan lebih rapih dibanding sama GP4 RX. Harganya memang 3 kali lipat dibanding sama yang GP4 RX. Baut-bautnya ini kita pakai titanium dari Kenmoto, kita gantiin aja karena baut bawaan dari Ducati pun juga bautnya biasa gitu, kayak baut bahan babet ya biasa. Nah kalau ini memang sudah datang bawaannya dari V4 SP, dia sudah Öhlins depan dan belakang. Ini kita pasangkan RNG axle slider. Nah, seperti yang gue pernah bahas juga kan, kalau misalnya V4 SP itu harusnya dia sudah datang dengan velg BST kan, karbon. Nah, cuman nih karena ini yang Asian market, dia datangnya Mark C sini. Nah, ini jadi kita ganti pakai BST yang karbon. Ya, jadi sebenarnya harusnya dapatnya BST ini, cuma karena Asian market, jadi pakai Mark C sini. Karena ini terlanjur semuanya karbon, jadi harus kita ganti pakai velg yang karbon. Ini kita pakai BST dan pakai yang glossy karbonnya. Oke, nah untuk bagian master remnya nggak gua apa-apain karena master remnya sudah mumpuni banget ya, Brembo juga dan nggak usah diganti. Lalu ini ada Progat Carbon V2 yang akan segera rilis. Ini bisa dibilang kita prototype dan kita langsung pasangkan di Ducati V4 SP. Nah, ini windshieldnya kita pakai Puig. Windshieldnya rada jenong ya dibanding sama yang standar dan lebih smoke, lebih gelap. Oke, frame slider kita pakai RNG. Nah lalu ini kalau dia datangnya sudah dry clutch, coba ini langsung kita pakaikan karbon cover untuk dry clutchnya. Cuma ini juga sudah datang dari Ducatinya. Lanjut, ada footstep dari AEM Factory. Nah ini kita pilihkan yang warna full black. Jadi kalau kemarin di V4S yang kemarin itu kita pasangkan yang Italian Flag Edition, di mana waktu itu ada kombinasi warna putih, merah, dan hijau. Kalau yang ini kita pakai full black dengan kombinasi karbon heel plate-nya. Nah, kalau AEM ini dia sudah sama kayak bawaan OEM-nya, yaitu adalah foot pack-nya ini bisa kelipet. Jadi beberapa footstep racing dia masih ada yang stiff atau kaku, nggak bisa dilipat. Ini sudah dilipat. Oke, yuk kita lanjut lagi ke karbon-karbonannya. Ada subframe cover. Ini front subframe cover. Nah kalau ini kita cover ya, ini kita pasang. Lalu ini juga ada subframe cover yang rear, yang belakang. Kalau kemarin kita ganti emang subframe karbon. Kalau ini kita pakai cover aja. Ya, jadi kalau ini modelnya cover dan tidak mengurangi bobot kalau yang ini. Ini lebih ke look-nya. Salah satu alasan kenapa kita nggak ganti, karena untuk penggunaan Akrapovic itu dia ganjelan atau gantungan knalpotnya ini dia tuh menebeng sama si subframe-nya si Ducati. Jadi kalau kita ganti yang kemarin yang karbon, dia itu nggak ada lubang untuk si gantungan knalpot. Jadi memang kemarin itu memang udah cocok banget kalau pakai Termignoni. Kebetulan untuk yang Akrapovic ini dia memang harus numpang sama si subframe dari Ducati SP. Jadi kita pakaikan covernya aja. Oke. Nah ini look velg dari belakangnya ya, BST. Nah ini kita ganti nih ya, wheel nutnya pakai warna gold. Sebenarnya kemarin sempat kita kepikiran kita fitting pakai warna hitam sama warna merah. Cuma ketika kita fitment sama warna gold, ternyata warnanya masuk banget. Jadi karena ada Öhlins juga depan belakang warna gold, jadi ketika di belakang ini ada gold, jadi bagus. Secara nggak langsung dia bikin si BST-nya ini juga jadi ikut eye catching. Karena kayak di tengah-tengah BST-nya ini ada warna gold. Ini sampai safety pin-nya pun juga sama, kita ganti warna red
karet dari CNC Racing. Yuk kita lihat ke sebelah kiri, ini ada sesuatu yang ganteng banget di sebelah kiri motor ini. Nah, di sebelah kiri motor ini kita ganti nih full set gearnya. Jadi gearnya kita pakai CNC Racing, flange-nya sampai ke mur-murnya semua kita gantikan, semua dari CNC Racing. Kalau kalian bandingin sama bawaannya itu kan cuma warna silver gitu kan. Setelah kita ganti jadi ini, jadi lebih keluar sih warnanya dan lebih bagus juga warnanya. Rantainya kita ganti EK 3D. Nah, fun fact sebenarnya di Ducati SP2 ini dia rantai dan gearnya itu tipenya 520. Biasanya tuh 520 ditemukan kayak di motor Jepang di cc-cc kecil gitu ya. Cc gede juga ada sih kayak Z800. Cuma biasanya itu motor-motor gede biasanya itu pakai 525 atau 530. Cuma ini karena memang mereka mengejar untuk akselerasi dan ringannya, mereka convert sih untuk khusus SP2 ini pakai ke 520. Jadi gearnya 520, rantainya 520. Ya, bayangin untuk motor segede ini, sekencang ini, secepat ini mereka convert ke 520. Memang supaya ngejar ringannya dan akselerasi atas. Oke, ini adalah contoh AIM sebelah kirinya. Nice warna hitam dan ada tambahan sedikit lagi karbon di sini. Oke, satu lagi kita ganti segitiganya pakai segitiga dari CNC Racing. Segitiga CNC Racing ini kombinasinya adalah warna aluminium dan juga ada karbon cover di tengahnya ini. Oke guys, ini dia adalah definisi motor kayak Racing Passion for daily use. Karena memang SP2 ini memang diciptakan untuk bagi kalian yang pengen mengejar speed, tapi kalian tuh pakainya lebih banyak ke harian atau ke track gitu. Beda sama V4R yang memang bener-bener dibuild untuk track ya, atau untuk racing. Kalau yang ini masih enak banget, dicocok untuk dibawa kalau kalian buat kayak Samurian gitu ya, atau mungkin short track atau track yang nggak terlalu sering lah gitu. Oke, nah gua mau melakukan sound check dari knalpot Akrapovic Evolution Line ini yang tipe WSBK. Suara drag kelasnya ya. Oke. Sip. Nah, kalau menurut gue sih suara ini yang paling enak ya, karena kayak cemprengnya itu nggak ada gitu, malah lebih banyak ke keras bass. Jadi ya kalau menurut gue dari beberapa knalpot ini, menurut gue sih ini yang paling enak ya, paling enak. Dan memang ya gitulah, memang ngerakitnya pun sama bentuknya pun juga yang paling ribet dan paling susah. Nah ini dia guys, Ducati V4 SP2 dan sudah selesai di Les Motor, sudah kita dandanin. Nah gimana menurut kalian guys? Ganteng banget ya ini motor ya. Memang motor ini adalah salah satu mahakarya buatan Ducati, salah satu flagship produknya Ducati yaitu adalah Panigale. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow Instagramnya Les Motor, karena di situ kalian bisa melihat aktiviti atau keseharian dari Les Motor ya. Jangan lupa untuk follow TikToknya Les Motor. Dan bagi kalian yang mau belanja, langsung aja bisa ke websitenya Les Motor, atau bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke guys, itu aja. See you again next time and bye-bye.